Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ini siklus steam power plant standar yang menggunakan reheater. Oke, sebelumnya saya mendoakan semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat semuanya, dalam lindungan Allah. Oke, kita sudah bahas kemarin bahwa ada penambahan reheater di sini. Tapi sebelumnya saya mau ngasih gambaran ke teman-teman. Instalasi steam power plant itu pada kenyataan di lapangan seperti apa? Seperti ini teman-teman, ya, seperti ini. Jadi steam power plant selalu akan dekat dengan fasilitas sumber air. Kenapa harus seperti itu? Teman-teman harus perhatikan adalah boiler ini membutuhkan air. Jadi untuk menjadi fluida kerjanya adalah air. Jadi makanya perlu air digunakan untuk fluida kerja. Dan kedua, ada juga tambahan itu untuk pendinginnya kondenser ini juga membutuhkan air pendingin. Nah, jadi biasanya fasilitas steam power plant ini selalu dekat dengan sumber air untuk mensuplai kebutuhannya. Oke, seperti ini teman-teman bisa melihat gambarannya seperti apa, steam power plant seperti apa. Nah, ini kemarin kita bahas ada penambahan reheater di sini. Reheater seperti apa? Sebenarnya reheater itu kalau kita lihat gambarnya bisa seperti ini. Ini reheater. Jadi reheater itu sebenarnya kalau kita lihat di lapangan memang tidak akan terlihat seperti lebih jelas karena dia hanya berupa pipa-pipa. Di dalam pipa itu ada steam yang mengalir dan di luarnya ada fluida gas udara pembakaran ini di sini yang akan memanaskan pipa. Jadi panasnya memanaskan pipa dan pipa itu akan memanaskan air yang ada dalam pipa tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ilustrasinya reheater seperti ini. Jadi di sini akan terlihat bahwa banyak sekali pipa-pipa. Di dalam pipa itu ada steam dan steam itu akan dipanaskan oleh udara hasil pembakaran. Kalau di sini menggunakan batu bara, makanya udara hasil pembakaran batu bara di sini. Oke, ini ilustrasinya. Dan berikutnya, step berikutnya adalah seperti juga pengerjaan pada saat siklus standar, kita harus memberikan titik-titik acuan. Contohnya, ini kemarin keluar boiler titik 1, terus masuk boiler, masuk high pressure turbine titik 2. Nah, tapi karena ada penambahan reheater di sini, kita menambahkan angka titik 4 di sini. Makanya kemarin dari HPT langsung LPT kan. Sekarang karena ada penambahan reheater, makanya ada penambahan titik acuan. Untuk apa sebenarnya? Untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi perubahan parameter yang terjadi. Contohnya, misalkan di sini kondisinya adalah 5 bar 180 derajat Celcius keluar dari high pressure turbine. Bisa saja di lapangan ini instalasinya jauh. Efeknya apa? Akan terjadi penurunan temperatur dari titik 3 ke titik 4. Makanya pada saat kita mau menghitung performance dari reheater, kita harus menggunakan titik acuan 4. Tidak bisa menggunakan titik acuan 3. Kecuali titik 4 tidak diketahui datanya. Kita bisa menggunakan titik 3 sebagai acuan. Ini semoga teman-teman konsep ini yang terus dipegang. Jadi artinya sangat sesuai kebutuhan kita. Seperti halnya titik 10 dan titik 11 ini. Kenapa harus saya buat 2 titik? Ya, pertama, bisa saja titik 10 ini kondisinya sama titik 11 terjadi perubahan. Maka titik 11 harus saya hitung lagi. Itu. Seperti titik 7 dan titik 8. Jadi kita harus memastikan tidak ada perubahan parameter. Jika ada perubahan parameter, misalkan di sini, misalkan dari sini 1 bar saturated vapor. Nah, sampai 8 ternyata tekanan tetap 1 bar, tapi mungkin fasenya sudah fase mix, misalkan 90% vapor. Artinya titik 7 harus saya hitung, titik 8 harus saya hitung. Karena titik 8 ini akan mempengaruhi performa kondenser di sini. Nah, karena kondenser hanya dipengaruhi oleh titik 8 dan titik 9. Begitu. Teman-teman mungkin bisa menerapkannya, mungkin akan lebih panjang, dalam proses pengerjaan lebih panjang, tapi akan meningkatkan ketelitian kita. Oke, kita lanjutkan lagi ke step berikutnya.
Nah, step berikutnya ini, jadi setelah kita bisa memberikan titik acuan, kita akhirnya bisa membuat sebuah kesimpulan awal. Kesimpulan awal yaitu artinya contohnya ini titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 ini kemarin informasinya hanya diketahui titik 2, hanya 60 bar 500 derajat. Tapi karena titik 1 kita tidak tahu, artinya parameter titik 2 dan titik 1 bisa kita identifikasi memiliki entalpi yang sama. Jadi pada saat kita menghitung titik 2 sudah mendapatkan nilai entalpi, makanya titik 1 dianggap kita sama. Kecuali dengan catatan tadi, seandainya titik 1 ada data tersendiri. Contohnya, misalkan keluar dari boiler, ternyata tekanannya adalah 61 bar, suhunya 550 derajat. Nah, artinya titik 1 harus kita hitung sendiri. Artinya, karena itu akan mempengaruhi performa dari boiler. Pada saat kita menghitung efisiensi boiler sendiri. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi titik 3 dan titik 4. Sama ini. Titik 3 kita hanya memiliki data keluar high pressure turbine. Karena titik 4 kita tidak memiliki data tersebut, ya kita gunakan titik bawah, titik H4 itu sama dengan H3. Oke, seperti itu. Dan titik 5, bagaimana titik 5? Nah, titik 5 ini tidak diketahui. Tapi kita titik 6 tahu bahwa titik 6 itu 5 bar 240 derajat. Jadi setelah memasuki reheater, suhu dari steam naik dari 180 naik menjadi 240 karena mendapatkan energi panas dari reheater. Artinya titik 5 adalah sama dengan titik 6. Dengan catatan juga titik 5 tidak diketahui data pendukungnya. Tapi jika teman-teman di lapangan melihat, misalkan teman-teman ada yang melakukan survei atau UJT di tempat steam power plant dan menemukan bahwa tekanan masuknya high pressure turbine sama tekanan keluar reheater itu teman-teman lihat beda dengan temperatur beda, artinya pada saat teman-teman menghitung performance dari reheater harus menggunakan data tersebut, data titik 5. Nah, ini gunanya untuk apa? Salah satunya, misalkan kita tahu titik 5 dan titik 6 terdapat perbedaan, kita akan bisa menghitung berapa rugi panas yang terjadi antara titik 5 dan titik 6. Jadi akan terjadi kerugian yang terjadi di sepanjang pipa dari titik 5 ke titik 6. Seperti itu. Oke. Berita lanjutan berikutnya. Nah, seperti ini. Ini step yang sama persis dengan yang di siklus standar. Jadi intinya hanya bahwa berdasarkan temperatur dan tekanan, teman-teman menggunakan steam table. Otomatis saya tidak perlu tunjukkan lagi di slide ini bagaimana mencari nilai entalpi, karena di slide di video pertama sudah ada. Jadi langkahnya sama. Jadi tiap titik itu kita harus mendapatkan minimal nilai entalpinya. Karena nilai entalpi itu akan kita butuhkan untuk menghitung performance dari unit-unit yang ada. Contohnya, kita harus tahu entalpi di titik 2 dan titik 3. Untuk apa? Agar kita bisa menghitung performansi dari high pressure turbine ini sendiri. Jadi di situ akan ketahuan H2 entalpi sebelum masuk high pressure turbine sama entalpi setelah keluar high pressure turbine, dan juga entalpi ideal keluar dari high pressure turbine. Dengan metode ini otomatis akhirnya teman-teman bisa menghitung performance khusus high pressure turbine ini. Nah, berikutnya bagaimana titik 4? Nah, titik 4 tadi konklusi awal kita bahwa karena ini tidak didukung oleh data yang tersedia. Artinya titik 4 kita bisa asumsikan buat kesimpulan bahwa titik 4 itu sama dengan titik 3 nilai entalpinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi ke step berikutnya. Ini step 3, 4 kita sudah selesai. Bagaimana dengan 5 dan 6? 6 dan 7. Nah, sama, karena di titik 6 dan 7 itu berhubungan dengan low pressure turbine, makanya sama, langkah yang sama persis yang kita butuhkan.
yaitu kita harus menentukan entalpi tiap titik. Khusus di titik 7, kita harus bisa menentukan entalpi aktualnya berapa dan entalpi idealnya berapa. Ini dari video siklus steam power plant standar sudah saya terangkan secara detail bagaimana melihat di steam table. Nah, khusus di 5 dan 6. 5 dan 6. Ini karena titik 5 tidak ada informasi berapa entalpinya, kita bisa lihat bahwa titik 5 itu akan kita asumsikan, kita buat kesimpulan bahwa titik 5 ini akan memiliki nilai entalpi persis dengan titik 6 karena tidak ada data pendukung. Oke. Nah, pada saat kita tahu titik entalpi, titik 4 dan titik 5 tahu, kita bisa menghitung performa dari reheater sendiri. Berapa energi panas yang diterima oleh steam pada saat melalui reheater, seperti itu. Oke. Ini step yang selanjutnya, ini yang relatif teman-teman sudah kuasai, bagaimana menentukan titik-titik di kondenser. Ini persis dengan tutorial awal. Ini menghitung kerjanya boiler feed pump, oke. Terus kita step lagi berikutnya. Nah, akhirnya terakhir kita akan dapatkan seperti ini. Kita akan mengetahui titik acuan kita berapa nilai entalpinya. Nah, contoh sekarang paling mungkin yang baru ada reheater. Kalau ditanya, berapa energi panas yang diserap di reheater oleh steam? Kita akan bisa lihat bahwa reheater itu antara titik 4 dan titik 5. Nah, kita bisa lihat tuh, titik 4 adalah sama dengan titik 3. Nah, yang sama adalah apa? H aktual atau H ideal. Yang benar adalah H3 aktual, karena ideal ini sebenarnya tidak ada. Aktualnya seperti ini. Aktualnya adalah bahwa keluar dari HPT dan menuju titik 4 sebelum memasuki reheater, dia tuh memiliki entalpi 2812. Jadi pada saat dia memasuki reheater, mendapat energi lagi dari proses pembakaran di furnace, entalpinya akan naik ke titik 5. Titik 5 ini berapa? Ternyata dia naik sebesar 2939. Jadi ada kenaikan dari 2800 menjadi 2900. Kenapa bisa naik? Karena ada proses perpindahan panas, energi panas yang pindah dari ruang bakar ini, baja pembakaran ke fluida kerja steamnya. Seperti ini. Begitu cara menganalisisnya, teman-teman. Jadi sebenarnya logikanya logika sangat sederhana sekali untuk bisa menghitung sebuah steam power plant. Contoh sekarang, bagaimana titik 7 dan titik 8? Pada saat kita mau menghitung berapa energi panas yang harus dilepaskan oleh kondenser menuju ke cooling pump, kita harus tahu titik 8 dan titik 9. Oke, titik 9 kita sudah tahu dari data yang diketahui bahwa 1 bar absolut, fasenya adalah saturated liquid, entalpinya 417. Nah, bagaimana sebelumnya? Ternyata sebelumnya titik 9, titik 8 tidak diketahui. Karena tidak diketahui, kita lihat sebelum titik 8 dan titik 7. Oke, titik 7 ternyata H aktualnya adalah 2675. Artinya kondenser ini harus mampu menurunkan entalpi dari 2675 menjadi 417. Kenapa bisa turun sedrastis ini? 1/6 ya. Karena ada air pendingin kondenser. Jadi entalpi tersebut, energi yang ada di entalpi tersebut dipindahkan menuju ke air cooling pump di sini. Ini penjelasan step by step yang saya bisa jelaskan untuk proses reheater. Semoga teman-teman bisa memahami dan coba baca ini pelan-pelan dan lihatlah logika sederhana, titik acuannya step by stepnya. Oke, saya harapkan teman-teman bisa memahami. Terima kasih.